sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati, tidak akan letih kakimu berlari. Ada hal yang tak mereka mengerti, beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, kau pasti terdidera. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati, tidak akan letih kakimu berlari. Ada hal yang tak mereka mengerti, beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Selama ini kau hebat, kau pastikan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Mudah-mudahan hari ini semua rencana berjalan dengan lancar. Sudah saatnya berkumpul lagi dengan keluarga di kondisi hal yang seperti ini nih. Pas banget kalau kita ngobrolin hal-hal yang memang ada urusannya sama keluarga, urusannya sama lingkungan gitu ya. Kita kembali lagi dalam ranah publik dan kali ini akan mengangkat tema mengenai upaya menekan angka bunuh diri. Belum ngapa-ngapain udah ngomongin yang seperti ini ya. Sementara di luaran sana viral banyak artikel terkait dengan hal ini. Apa sih penyebabnya gitu ya? Kita akan cari tahu lebih banyak. Kalau berbicara mengenai yang satu ini adalah salah satu penyebab bunuh diri yang katanya adalah depresi. Depresi ini merupakan problem kesehatan masyarakat yang memang cukup serius. Bahkan WHO menyatakan bahwa depresi ini berada pada urutan nomor 4 penyakit di dunia dan diprediksi akan menjadi masalah gangguan kesehatan yang utama. Apalagi dengan kondisi masyarakat yang saat ini ya gampang banget gitu ngebully, meremehkan, entah itu secara verbal, entah itu secara fisik begitu. Dan yang menjadi perhatian adalah angka bunuh diri untuk usia muda atau produktif itu ternyata lebih tinggi. Ya, dan untuk itu menyambut Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia atau World Suicide Prevention Days 2023 pada 10 September 2023, WHO mengambil tema Creating Hope Through Action. Seperti apa selengkapnya kita akan cari tahu. Penyebab bunuh diri itu sebenarnya apa sih? Terus ada nggak sih gejala-gejalanya, ciri-cirinya? Kesehatan jiwa tuh yang seperti apa? Kemudian yang paling penting adalah pencegahan dan upaya untuk tidak lagi ada kasus-kasus bunuh diri dan banyak artikel-artikel yang kita baca dengan berita yang tidak mengenakan. Di studio sudah hadir ada 3 narasumber siap berbincang dengan saya hari ini. Banyak yang akan kita kupas hari ini. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah Bapak Umarudin Masdar SAG dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, temanya agak berat nih Pak. Berat, tapi tetap harus kita Betul. kuat dilakoni, kuat. Ya jangan disalah kayak gitu ya. tetap harus dilakuin gitu. Apalagi kita seperti tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa beberapa artikel banyak dibaca. Beberapa hari ini apalagi ya. Bahkan anak kuliahan gitu ya. Kita miris banget, nanti kita akan cari tahu lebih banyak. Ini ada praktisi-praktisinya Bapak ya. Ada Dr. Wari Andan Puspitasari, SPKJ spesialis
kedokteran jiwa. Beliau adalah dosen FKMKUMY, psikiater di Rumah Sakit AMC, kemudian juga di Rumah Sakit PKU Gamping. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Vira. Dokter nggak bingung nih, banyak sekali nih. Harus bagi tugas ya kemana. Alhamdulillah sehat Bu, Dokter J. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Ini banyak informasi, nanti saya pengen dapat dari dokter nih. Satu lagi, dokter sudah. Harus ada psikolog juga nih yang ngobrol, karena katanya memang yang paling banyak itu terjadi pada usia produktif. Anak-anak sekolahan, ya kan, anak-anak kuliah, kemudian depresinya dulu lah yang harus diobatin, ini bahaya kalau enggak. Ada Mbak Asri Augustin Suciati, MPSI, seorang psikolog, Biro Psikologi Intuisi. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam Mbak Vira. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami juga ini, karena psikolognya muda, jadi mungkin ngobrolnya lebih asik gitu sama anak-anak muda ya. Jangan ada lagi lah kasus-kasus itu ya. Kayaknya kok gimana gitu. Baik, saya ke Pak Omarudin dulu yang pertama nih Bapak, kalau kita ngomongin soal kasus-kasus bunuh diri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Kita nggak kepengen ya banyak berita gitu, apalagi di DIY, kota pelajar. Yang bunuh diri juga kok ya gitu ya, akademisi gitu. Kasus bunuh diri di DIY, kalau menurut Pak Omarudin seperti apa? Ya, sejauh yang saya tahu, data yang sampai kepada kami, Jogja kan angka bunuh dirinya itu nomor 5 nasional. Jadi relatif tinggi. Ini nggak boleh dibanggakan. Nggak boleh dibanggakan, nggak boleh diteruskan. Saya kira ini harus ditekan. Maka karena itu saya kira semua pihak harus punya komitmen, concern yang sama. Bagaimana ini bisa dideteksi secara dini dan dicegah dengan sebaik-baiknya. Karena bunuh diri itu beda dengan misalnya angka penyakit. Kalau penyakit, ketahuan penyakitnya kan terus diterapi, direhabilitasi. Kalau udah bunuh diri nggak bisa diterapi, nggak bisa direhabilitasi. Maka kita harus menguatkan pencegahan dan deteksi dini, dan itu tugas kita semua komponen masyarakat agar di Jogja tidak ada lagi angka bunuh diri yang tinggi. Kita terus menekan dan kalau bisa nol. Yang kedua, karena ini terkait dengan banyaknya kasus itu ada anak-anak muda. Padahal anak muda itu ya masa depan kita. Itu juga harus lebih diseriusi lagi agar jangan sampai terjadi lebih banyak lagi. Kami berharap ke depan tidak ada lagi berita atau informasi tentang kejadian bunuh diri di Jogja, sehingga ke depan kita bisa hidup dengan lebih nyaman, lebih produktif, saya kira itu. Oke, baik. Nomor 5 tadi secara nasional ya. Benar Bu, nomor 5 Bu. Ya, kalau dari data yang ada memang kita di nomor kelima ya, untuk sampai Juni 2023 itu DIY ada yang dilaporkan ada 28 kasus. Baik, ini sudah masuk September. Kita nggak tahu, anything happen ya di Juli, Agustus, September. Ya kan, banyak hal yang terjadi. Angka kasus bunuh diri di Indonesia, Jogja nomor 5 secara nasional. Faktor resikonya sebenarnya apa sih Bu penyebab bunuh diri itu Bu? Iya Mbak Vira, jadi kalau kita bicara bunuh diri itu kan sebenarnya bukan sebuah diagnosis penyakit ya, sama seperti yang Pak Umar sampaikan tadi, tapi satu kondisi yang kaitannya sangat erat dengan masalah kesehatan jiwa. Gitu. Kalau kita bahas tentang bunuh diri, yang akan sangat erat kaitannya dengan berbagai masalah kesehatan jiwa, diagnosis gangguan jiwa, dan data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus bunuh diri itu terjadi pada beberapa jenis gangguan jiwa, diantaranya depresi, bipolar, bisa pada penyalahguna zat, schizofren, itu yang angkanya cukup tinggi untuk terjadi resiko bunuh diri. Sehingga kalau tadi Pak Umar juga menyampaikan ya, bagaimana ini bisa kita lihat ya data bahwa ini kaitannya dengan gangguan tertentu, tentu kemudian manajemen gangguan-gangguan itu menjadi penting untuk pencegahan bunuh diri. Kalau ditarik lagi, mencegah supaya tidak menjadi gangguan jiwa ya. Jadi upaya-upaya promosi dan prevensi ya, deteksi dini dan sebagainya itu juga menjadi mestinya menjadi prioritas ya kita di dalam upaya pencegahan bunuh diri ini, Mbak Vira. Oke, baik. Beberapa faktor itu. Nah, kalau mengenai pencegahan mungkin bisa dari awal supaya nggak depresi, ada yang diajak ngobrol dulu, lingkungan juga harus mendukung. Ini ranahnya Mbak Asri nih kalau yang kayak begini nih. Peran praktisi kesehatan, kondisinya dengan upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi lah kasus-kasus kemarin ya. Seperti apa Mbak Asri? Kalau untuk praktisi kesehatan sebetulnya di Undang-Undang Kesehatan Jiwa sendiri nomor 18 tahun 2014 itu sudah disebutkan Mbak Vira. Ada upaya preventif, kemudian promotif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Jadi 4 ini yang kita memang
sudah ditugaskan gitu ya. Nah, untuk dalam rangka pencegahan ini memang di promotif dan preventif. Promotif itu misalnya edukasi seperti ini. Kemudian preventif ya kita bisa kemudian meningkatkan pola pengasuhan gitu. Jadi memang praktisi kesehatan sudah punya tanggung jawab sendiri, tapi kita tidak berdaya nih kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Oke, gitu. baik. Promotif ini salah satunya kita ngobrol begini betul, ya. Yang lebih mengena ke masyarakat yang seperti apa tuh? Ya, biasanya memang kalau di masyarakat ketika kita menggunakan teori-teori, nah itu mungkin akan sangat gitu bingung gitu ya. Apa ini maksudnya depresi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Seperti? Misalnya kalau kita membicarakan tentang depresi, waduh ini sangat jauh sekali. Apa sih? Apakah sedih selalu dikaitkan dengan depresi? Enggak juga, tapi ada paling tidak ada tiga nih karakter yang kita perlu cek untuk kondisi depresi ya. Perasaan sedih, kemudian ada kehilangan minat, nggak mau ngapa-ngapain, dan kemudian kelelahan fisik. Yang ini menetap selama 14 hari. Jadi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, kemudian tidak dengan teori-teori yang sangat pusing gitu ya, mungkin buku ya. banget gitu, textbook banget, mereka juga apa nih gitu. Yang penting tahu konsepnya dengan bahasa yang sederhana, sehingga kemudian harapannya mereka bisa melakukan deteksi, sehingga fatalisme yang sampai meninggal ini bisa dicegah. Oke, baik. Salah satu penyebabnya untuk bunuh diri ini adalah depresi ini, yang paling besar. Salah satu. Penyebab terbesarnya. Iya. Oke, salah baik. satunya. Jadi kalau masyarakat supaya lebih paham nih, kalau mulai 2 minggu ada hal-hal yang tidak seperti biasa, nah ini mulai harus bisa berkunjung langsung ke Dokter Wari atau ke Mbak Asri dulu? Kalau yang terdekat misalnya di area lingkungan masyarakat, sebetulnya di Sleman, seluruh puskesmas di Sleman sudah ada psikolog, Mbak Vira. Kemudian di Bantul juga sudah ada, di kota Yogyakarta juga sudah ada begitu. Jadi kalau memang merasa wah ini anak saya kok sudah mulai murung nih, nggak mau berangkat sekolah, kemudian nggak mau ngapa-ngapain, makan nggak mau, biasanya suka sepak bola, ini nggak mau. Nah ini sudah mulai ada perubahan perilaku, sehingga boleh saja diajak ke puskesmas, karena fasilitas di puskesmas sudah ada psikolog. Oke, baik. Gitu. Karena masyarakat pasti enggak, psikolog mahal. Banyak kan seperti itu. Baik. Puskesmas relatif murah ya, jangkau. Pak Umarudin, kegiatan promotif, apa saja dukungan yang bisa diberikan Dewan untuk kegiatan promotif ini? Saya kira kami dengan Direksi Kesehatan sudah sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu itu turun ke masyarakat bagaimana memperhatikan tentang hidup yang sehat dan juga tentang kesehatan jiwa. Itu agar kita bisa semua punya awareness, punya kesadaran bagaimana kita pentingnya menjaga kesehatan termasuk kesehatan jiwa. Dan itu kita lakukan hampir setiap minggu di tengah masyarakat. Dan ini kita berharap dengan semakin banyaknya orang yang menyadari tentang pentingnya hal itu, kita berharap itu menjadi modal pertama kita untuk bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya termasuk hal seperti bunuh diri. Karena ke depan kita tentu saja tidak ingin, karena kita membangun daerah, membangsa kan tujuannya membangun manusia, manusia yang hidup tentu saja. Karena kalau yang udah mati kan nggak mungkin bisa diapa-apain. Anak muda pula nih yang paling banyak porsinya di situ. Kita tidak ingin anak muda terutama mereka banyak mengalami masalah seperti gangguan mental, dan itu membuat mereka tidak produktif, tidak positif, sehingga itu akan mempengaruhi capaian pembangunan kita yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Oke, baik. Jadi tidak pernah putus-putus lah untuk memberikan dorongannya ya. Nanti ada legislasinya, kebijakannya seperti apa, belum penganggarannya. Kalau sudah turun semua belum yang diawasin, tapi nanti di sesi berikutnya aja. Saya mau ke dokter dulu. Dokter, banyak yang mengatakan gini, itu depresi, itu bunuh diri karena depresi. Itu mah karena kena mental aja. Itu mentalnya nggak kuat ya gitu. Kemudian itu nggak deket sama agama. Kebanyakan masyarakat menjudge seperti itu. Tapi benar nggak tuh dokter? Iya. Memang Mbak Vira, kalau kita bicara gangguan jiwa, semua gangguan jiwa ya, termasuk depresi, kita tahu bahwa faktornya atau penyebabnya itu multifaktor gitu. Sehingga kita sering tidak bisa menyebut satu penyebab tunggal kenapa seseorang itu mengalami masalah kesehatan mental gitu. Kenapa dia depresi? Maka faktornya pasti banyak ya, multifaktor. Termasuk juga katanya ada gangguan neuron di otak gitu dok, secara jadi medis. ada faktor genetik ya, bahwa orang-orang dengan genetik di dalam keluarganya ada riwayat itu memiliki resiko lebih. Artinya resiko lebih itu tidak selalu ya Mbak Vira. Kalau ada keluarga dengan genetik itu berarti pasti depresi, belum tentu, karena pasti ada faktor lain. Jadi ada faktor-faktor tipe kepribadian, pola pengasuhan yang sejak
awal dia dapatkan, kemudian ketahanan dia terhadap tadi ya, ketahanan mental terhadap berbagai problem dan konflik. Jadi multifaktor yang membuat ketika kemudian ada stresor, seseorang itu fight atau tidak untuk menghadapi itu, terampil atau tidak di dalam memanage itu. Berarti sebenarnya itu bisa dipelajari ya? Iya, semuanya. Jadi kalau kita tahu faktornya kan kemudian penguatan-penguatan itu bisa kita lakukan. Mungkin nanti Bu Azri juga bisa bagaimana sih seseorang itu supaya memiliki daya resiliensi yang tinggi. Yang namanya remaja, dewasa kan banyak stresor dari luar ya. Dia punya tuntutan yang banyak dan sebagainya. Bagaimana dia bisa memanage itu dengan baik. Kemudian bagaimana komunikasi dia, kecerdasan sosial dia, itu kan semua bisa dibangun Mbak Vira ya. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang-orang dengan masalah kesehatan mental, memang betul Mbak Ira, sebisa mungkin kita tidak menjudge mereka dengan pernyataan-pernyataan yang justru membuat mereka malah semakin turun. Tapi bagaimana kita bisa mensupport, bukan memaklumi tetapi kita bisa memberikan support. Supportnya dalam bentuk apa setelah yang satu ini? Tetaplah bersama kami akan segera kembali tentunya setelah jeda berikut dalam Ranah Publik. Sementara teduhlah hatiku, tidak lagi jauh, belum saatnya kau jatuh. Sementara ingat lagi mimpi, juga janji-janji, jangan kau ingkari lagi. Percayalah hati lebih dari ini pernah kita lalui. Jangan berhenti di sini. Sementara lupakanlah rindu, sadarlah hatiku, hanya ada kau dan aku. Dan sementara akan ku karang cerita tentang mimpi jadi nyata, untuk asa kita berdua. Percaya hati lebih dari ini pernah kita lalui. Takkan lagi kita mesti jauh melangkah, nikmatilah lara. Percayalah hati lebih dari ini pernah kita lalui. Takkan lagi kita mesti jauh melangkah, nikmatilah lara. Untuk sementara saja, untuk sementara saja.
Oke, terima kasih teman-teman Astar Musik. Matur nuwun, agak-agak ada lagunya sedikit nggak begidik kalau ngomongin bundir ya. Ini perlu dibahas supaya sekali lagi tidak ada lagi angka bundir naik begitu, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta. Kita kepengennya mah yang bisa ada komunikasi, kemudian juga keluarga bisa mendukung, mensupport. Seperti tadi sebelum kita jeda, Dr. Wahri sempat menyampaikan bahwa yang diperlukan oleh keluarga terdekat di kasus-kasus ini adalah jangan ngejudge tapi kasih support. Jangan memaklumi tapi ngasih support. Saya ke Mbak Asri, supportnya itu yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau ada anggota keluarga kita yang mulai menunjukkan perubahan Hal-hal itu, perilaku ya, atau misalnya sampai mengarah ke depresi, supportnya bukan untuk yang menjerumuskan ya, ketika misalnya ada pikiran untuk mengakhiri hidup, tetapi supportnya adalah kita memenuhi kebutuhan dia yang dasar itu apa. Biasanya memang yang dibutuhkan adalah rasa aman. Karena dari sekian kasus yang sempat saya dampingi, mereka juga tidak merasa aman dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya ya? Iya, pikiran-pikirannya seolah selalu mengatakan bahwa itulah salah satu jalan keluarnya dari segala permasalahan hidup. Jadi memang dukungan informasi itu penting ya, sehingga kemudian seseorang atau keluarga yang mempunyai depresi misalnya ini bisa diarahkan untuk mencari bantuan yang tepat. Yang kedua yang penting juga adalah bagaimana keluarga bisa mendeteksi kalau ada perubahan perilaku, kalau misalnya ada clue yang dimunculkan oleh seseorang yang ingin mengakhiri hidup. Karena kadang-kadang nggak kelihatan Mbak Vira, tiba-tiba kemudian sudah meninggal gitu. Nah, keluarga harus punya kepekaan nih, perlu punya kepekaan. Misalnya beliau sudah sering meminta maaf, kemudian menyampaikan bahwa saya kayaknya ingin menyusul orang yang sudah berpulang misalnya, atau kalau yang sudah punya penyakit kronis tidak mau minum obat lagi, atau misalnya merasa saya ini terjebak nih dengan situasi dan saya kayaknya butuh jalan keluar. Nah, yang menjadi problem kadang-kadang keluarga terdekat atau orang sekitar ini nggak aware, nggak care ya, nggak paham gitu ya bahwa sebenarnya mereka mencari bantuan. Padahal itu clue ya? Clue, karena kalau kita bicara tentang seseorang yang punya keinginan untuk bunuh diri, sebetulnya mereka tidak ingin mengakhiri hidup. Yang ingin mereka akhiri adalah rasa sakitnya. Nah, tapi tidak tahu harus kemana. Jadi memang sebagai keluarga kita perlu melakukan deteksi juga, dan setelahnya mau dibawa kemana ini? Ya tentunya ke profesional kesehatan mental untuk ditindaklanjuti. Gimana mau tahu clue-nya, ketemu aja jarang di keluarga. Nah, itu yang terjadi yang memang sekarang perlu dikuatkan ya. Kalau ketemunya hanya gimana sekolah, oke ya sudah. Lalu masuk ke kamar sendiri-sendiri. Aduh, ini sayang banget. Ketemunya di grup keluarga. Bahkan satu rumah aja punya satu grup WhatsApp khusus keluarga. Benar ya Pak Marudin? Oke, baik. Nah, kalau tadi support yang diberikan oleh lingkungan sekitar, keluarga terdekat. Kalau supportnya dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada nggak sih Pak regulasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pencegahan bunuh diri yang khusus begitu, ada nggak sih Pak? Kalau terkait dengan tadi masalah kesehatan jiwa atau mental, di DIY baru mengesahkan Perda nomor 13 tahun 2022 baru tentang kesehatan jiwa. Jadi itu sangat baru. Dan tapi kalau misalnya itu dilihat dari kata Bu Wahri tadi itu masalahnya sangat kompleks, sangat kompleks ya, tidak bisa dari situ saja. Misalnya kalau tadi Mbak Asri mengatakan ada soal tidak ada rasa aman anak-anak kita, maka kita telah membuat perda tentang perlindungan hak anak misalnya. Itu kan juga ingin membuat mereka aman, nyaman sebagai seorang anak, sebagai remaja. Kalau itu menyangkut kemiskinan mah, karena dia mungkin nggak punya uang terus ingin ada perda tentang pengatasi kemiskinan. Kalau lansia yang tadi yang Mbak Vira sebut, ada perda tentang lansia. Semua sudah dibuat karena kita ingin sebenarnya semua bisa menjalankan tugas fungsi kehidupan masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dan itu yang kita harapkan. Karena memang kehidupan ini atau hidup ini harus kita jaga. Itu misalnya ada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, itu bagaimana pentingnya kita menjaga kehidupan. Undang-undang dasar kita tentang hidup yang layak, bukan mati yang layak, tapi hidup yang layak. Semua tentang kehidupan. Semua tentang kehidupan. Jadi kita ingin hidup ini bermanfaat, bermakna, maka pemerintah bersama kami telah membuat semacam prakondisi biar semua kelompok masyarakat bisa hidup dengan nyaman, dengan aman, dengan
dan juga dengan bahagia. Karena kalau tidak bahagia juga menjadi faktor. Tapi karena tadi saya dikatakan bahwa itu faktornya tidak satu, itu yang harus kita benar-benar meneliti dengan baik sesama agar upaya kita mendeteksi dini, mencegah kita bisa berjalan dengan baik. Saya membaca ada tesis S2 tentang kasus bunuh diri di Gunung Kidul misalnya. Dari situ, dari kesimpulan saya baca bahwa ternyata ada misalnya faktor yang tadi Mbak Vira menyebutkan, ketika masyarakat dikenalkan dengan nilai-nilai budaya agama yang baik, itu bisa mencegah angka bunuh diri. Itu ada tesis S2 saya baru baca kemarin, tadi itu bisa menekan angka itu karena bagaimanapun budaya agama kan mengajar kita untuk hidup yang baik, yang manfaat, dan itu semakin diwariskan juga mungkin bisa semakin jadi macam kanopi untuk bagaimana kita bisa mencegah itu secara dini, mulai dari diri masing-masing, dari lingkungan masing-masing. Oke, baik. Dan balik lagi ke sosial budaya ya, ketemu lagi sama masyarakat. Kalau misalnya masyarakat atau lingkungannya tidak mendukung, ya sudah selesai. Nah, ini kita berkaca ke dokter lagi. Dokter tadi mengenai penyebab depresi, ada genetik, non genetik. Orang sering menyampaikan keturunannya begitu kok. Nah, ini loh, Dok, apa yang perlu bisa disadarkan ke masyarakat supaya tidak seperti itu lagi ngejudge? Iya. Jadi kalau kita bicara faktor ya, selalu kita ingat bahwa ada faktor yang bisa diubah, ada faktor yang nggak bisa diubah gitu ya Mbak Vira ya. Ada modified factor, ada unmodified factor, sama, semua penyakit sama. Nah kalau kita bicara tentang genetik, kan saat ini tidak banyak yang bisa kita modifikasi ya. Kita tidak tahu kita dilahirkan oleh siapa, itu udah pilihan gitu ya. Kalau misalnya ada faktor genetik di dalam keluarga, yang harus kita ingat banyak faktor lain di luar itu yang bisa kita intervensi gitu. Misalnya faktor-faktor personal ya, membuat seseorang atau anak-anak kita itu memiliki daya juang, daya resiliensi yang tinggi, itu kan bisa diberikan, dilatihkan pada mulai dari pola pengasuhan dan sebagainya. Kemudian faktor lingkungan, bagaimana membuat lingkungan yang aman ya, anti bullying gitu ya Mbak Azri, yang sekarang luar biasa. Jadi faktor-faktor bagaimana seorang anak ini mengalami ketidaknyamanan di lingkungan, ini kan sesuatu yang bisa dimodifikasi. Kita punya Perda Ketahanan Keluarga juga ya Pak Umar ya, ini luar biasa kalau kita mau memulai penguatan itu dari sisi keluarga. Sehingga yang kayak Mbak Vira sampaikan tadi ya, ketemu aja cuma di WhatsApp itu nggak terjadi gitu ya, karena keluarga itu memiliki kekuatan ikatan yang kuat gitu, sehingga ketika ada satu yang mengalami masalah itu nggak merasa sendiri gitu kan Mbak Vira. Oh ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik gitu, mereka merasa banyak yang mensupport dia untuk bisa mengatasi itu Mbak Vira. Jadi walaupun secara genetik itu ada, tetapi ingat bahwa itu bukan satu-satunya faktor, sehingga penguatan faktor lain akan bisa menjadikan seseorang itu tidak manifest genetiknya. Jadi jangan khawatir dengan satu faktor, kita bisa perhatikan faktor yang lain gitu Mbak. Oke, baik. Dari beberapa kasus yang sering Ibu tangani begitu ya, apa yang menarik bisa Ibu sampaikan ke masyarakat terkait upaya menekan angka bunuh diri? Iya, jadi seperti yang tadi Mbak Vira sampaikan juga ya, bahwa mereka itu sering tidak berani ngomong karena sering dijudge gitu. Ketika kemudian dia cerita, dia akan dijudge sebagai seseorang yang lemah ya, yang nggak bisa ngatasi, seperti itu saja kok nggak bisa gitu, sehingga mentalnya nggak kuat gitu. Padahal kalau tadi Mbak Azri juga sampaikan ya, bunuh diri itu kan sebenarnya kan cry for help ya, tolong gitu, tolong aku butuh ditolong gitu. Tapi ketika kemudian dia baru mau cerita saja ya, misalnya ada rasanya hidup kok berat sekali gitu, tuh sudah nggak boleh bilang gitu, harus itu rasanya sudahlah, siapa lagi yang bisa saya mintai tolong gitu. Sehingga faktor-faktor terkait dengan support tuh memang luar biasa. Cuma memang Mbak Vira ya, saya sendiri tuh kadang merasakan ya, begitu pasien itu depresi datang, kalau dulu kan dikatakan jangan ditanya-tanya tentang bunuh diri, malah memicu dia untuk berpikir itu satu yang salah. Ya, jadi ketika dia berada di kondisi depresi, justru itu menjadi sesuatu yang harus kita assess gitu. Nah, cuma kan teknik ya, teknik bertanya tentu kita straight. Nah, sehingga kita bisa tahu apakah di kondisi itu dia ada ide atau keinginan untuk melakukan itu, sambil nanti kita gali juga kekuatan apa yang misalnya apakah kamu berpikir ya di dalam kondisi yang
berat seperti sekarang itu berpikir tentang mati. Misalnya dia bilang, oh sering dok, saya sering kepikiran itu. Nah kita baru telusur gitu ya. Nah nanti ketika kamu punya pikiran itu, tetapi ternyata kamu bisa loh sampai sekarang alhamdulillah tidak melakukan itu. Misalnya dia belum sampai melakukan gitu. Apa yang waktu itu membuatmu bertahan tuh nggak melakukan itu walaupun pikiran itu ada. Oh saya ingat mama kadang, oh saya ingat itu nggak boleh sama Allah. Kekuatan dia itu yang kita pakai gitu, sehingga tidak menasehati klien dengan isi yang sama karena tapi kekuatan menggarisbawahi apa yang sebenarnya dia sudah punya jawabannya potensi ya. yang dia punya. Nah, itu yang kita tarik gitu ya. Nah memang kemudian kalau kita lihat ya, kita pengen menggali tuh ya faktor pendukung yang ada di sekitarnya. Apakah dia punya teman dekat biasanya, bagaimana kedekatan dia dengan keluarga. Itu memang faktor loneliness itu luar biasa berperan ya Mbak Azri ya. Jadi kesepian, merasa sendiri di suasana yang ramai. Padahal dia sedang iya betul. Bener kan Pak Umar ya? Kadang mesti begitu ya. Ingat teks lagu. Iya betul. Iya. Ya jadi memang kenyataannya begitu, sehingga inilah ya sebagai makhluk sosial ya kita itu sebenarnya kecerdasan kita bersosial itu ya saling bantu ya. Sebenarnya kan ketika kita bersosialisasi itu tidak dalam konteks kita mencari bantuan ya, tapi bagaimana kita juga membantu orang lain ya, bermanfaat bagi orang lain itu kan satu apa ya kekuatan mental yang luar biasa ya, seneng gitu, bahagia, sumber kebahagiaan. Salah satunya adalah ketika kita bermakna bagi orang lain, nggak merasa sendiri, nggak merasa terpuruk gitu Mbak Ira. Dan komunitasnya harus benar gitu ya. Iya betul, nah, itu memilih komunitas ketemu yang tepat. Komunitas tapi nggak tepat sama aja. Nanti kita lanjut lagi Bu Dokter. Saya ke Mbak Asri dulu. Katanya sih remaja, anak-anak usia produktif lah. Itu sebenarnya kalau sering beberapa konsultasi gitu ke Mbak Asri, itu gara-garanya kenapa sih? Karena pelajaran susah, doktrin orang tua yang harus ranking 1 atau apa? Sebetulnya ya kembali lagi ya multifaktor sebenarnya Mbak Fira. Tapi kalau misalnya kita lihat nih fase remaja atau dewasa awal ini terjadi perubahan besar-besaran dalam kehidupannya. Yang awalnya dia adalah anak-anak ditanggung-jawabi oleh orang tua gitu ya. Dia tidak bertanggung jawab atas kondisinya sendiri. Tiba-tiba dia perlu bergeser, harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya sendiri. Mungkin trial and error, mungkin mendapatkan tekanan dari mana-mana. Mungkin ketika sudah masuk ke perkuliahan juga ternyata ada banyak sekali yang terjadi gitu. Jadi memang faktor resikonya cukup besar di usia-usia produktif ini. Sehingga memang bagi mereka yang faktor protektifnya, misalnya ketahanan dirinya, dukungan keluarga, dukungan sosialnya atau spiritualnya juga kurang optimal. Nah ini kemudian bisa mencetus masalah kesehatan mental gitu. Jadi ada banyak faktor, tapi secara generalnya itu yang terjadi. Baik, itu beberapa yang konsultasi sama Mbak Asri ya. Yang paling menarik kasus apa terkait dengan, jangan ngomongin bunuh diri lah, jangan sampai ada kliennya Mbak Asri yang endingnya ke sana gitu. Yang paling menarik apa? Jangan sampai tuh. Jadi kalau bicara tentang kasus-kasus demikian gitu ya, memang tadi menyambung yang disampaikan Dr. Wari. Ketika kita menghadapi ini dari segi kacamata profesional ya, ketika kita menghadapi klien yang sudah statement, saya ingin mengakhiri hidup, maka kita akan lakukan langkah safety plan namanya, Mbak Fira. Jadi biasanya yang menarik adalah isi safety plan itu adalah hal-hal yang bisa kulakukan ketika pikirannya dominan. Ketika situasi krisis terjadi, apa yang perlu kulakukan? Misalnya yang pertama, aku perlu segera keluar dari kamar. Itu akan ditulis dan itu yang memunculkan adalah kliennya sendiri. Gitu. Kemudian aku menghubungi siapa? Menghubungi orang tua yang kita bisa catat nomornya dan kemudian kita sampaikan pada orang tua atau orang lain bahwa nama kalian masuk di dalam program safety plan-nya seseorang ini. Kemudian ada bahkan yang menyampaikan bahwa aku ingin memeluk kucingku. Nah, hal-hal sederhana ternyata itu menyelamatkan, gitu. Atau misalnya aku bermain dengan adikku, aku nonton film, aku nonton drakor. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi memang sangat individual ya kasus per kasusnya. Tapi memang yang menarik adalah bahwa setiap kasus memang punya keunikan sendiri-sendiri. Bahkan untuk hal-hal yang kita mungkin nggak pikir itu bisa menyelamatkan, ternyata itu menyelamatkan. Dan itu kadang-kadang kepekaan itu tidak dimiliki anggota keluarga terdekat malah ya? Nah iya, memang ketika kita sudah bertemu klien, kita buat safety plan, next step-nya kita mengundang orang-orang yang masuk di dalam safety plan itu. Sehingga kita
membuat support system khusus untuk kayak 911-nya si klien ini gitu. Keren. Jadi kalau misalnya nanti dihubungi tengah malam, sudah tahu ya. Jadi mereka yang menolong juga siap. Apa yang perlu dilakukan itu juga disampaikan dalam sesi konsultasi. Nah, jadi kliennya nggak cuma satu aja dia yang bermasalah, tapi support system di keluarga juga harus diundang ke sana. Siap, nanti akan kita lanjutkan lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam ranah publik. Tema kita masih mengenai upaya menekan angka bunuh diri. Acara ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi. Upaya menekan angka bunuh diri, itu tema kita hari ini dalam ranah publik dan kita masih bersama dengan Pak Omarudin, Dr. Warih dan juga Mbak Astri seorang psikolog. Nah, tadi sudah sempat disampaikan support system yang paling penting. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya keluarga kecil, tolong dijaga benar-benar gitu ya komunikasinya. Karena kadang-kadang hal-hal kecil itu bisa keluar dari komunikasi yang nggak lancar. Katanya sih begitu. Tapi monggo bisa dicermati lagi, ini juga menjadi refleksi saya juga begitu ya bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, saya ke Pak Omarudin dulu, Bapak. Tadi sudah ada dukungan secara regulasi, bahwa ternyata di regulasi itu malah lebih detail ya. Tidak khusus bunuh diri aja, tapi di ketahanan keluarga ada, lansia juga ada gitu. Sementara untuk dukungan, tadi regulasi udah, berarti anggaran dan pengawasannya seperti apa, Pak? Jadi kan kalau setiap ada regulasi pasti ada tindak lanjut untuk penganggaran. Itu semua bidang saya kira ada. Karena yang ingin kita bangun adalah semacam atau sistem yang kondusif bagaimana setiap warga masyarakat tumbuh dengan baik, dengan produktif dan dengan bahagia. Itu yang paling penting. Dan kami melihat bahwa ketika kita mengalami masa yang disebut sekarang mengalami masuki era disrupsi, mengalami ketidakpastian, itu juga mungkin tekanan hidup, beban hidup akan semakin meningkat. Saya tadi malam itu lihat di TV itu misalnya sekarang pasar Tanah Abang itu yang dulunya pasar grosir terbesar Asia Tenggara sekarang sepi, itu kan pasti akan ada tekanan hidup yang banyak. Saya lihat tempat-tempat belanja di Jogja juga mulai karena era ini era beralih dari yang fisik ke online. Itu juga akan mempengaruhi tekanan hidup setiap manusia. Tapi ternyata dari studi itu bahwa setiap kasus misalnya orang dengan kasus yang sama-sama punya penyakit kronis. Yang satu kok bunuh diri, yang satu enggak. Ini itu yang harus kita teliti, kita monitoring, kita antisipasi. Sama-sama punya masalah di sekolah. Yang satu kok nekat, yang satu enggak. Itu kenapa misalnya? Itu pentingnya kita punya beberapa perangkat dan sistem yang memungkinkan kita sebagai warga negara, masyarakat, kelompok punya partisipasi untuk bisa menekan angka bunuh diri. Dan intinya adalah kita ingin bahwa kita hidup dengan ada sistem ekosistem yang baik, yang nyaman, yang aman bagi semua orang agar mereka semua bisa hidup dengan nyaman. Bahwa hidup ini harus kita isi, harus kita hargai dengan kegiatan, aktivitas yang bermakna untuk diri sendiri dan masyarakat. Ini baru yang yang faktor yang bunuh diri. Ada juga mungkin yang juga harus kita pelajari, kita antisipasi. Ada juga orang yang bukan hanya bunuh diri, tapi juga akan membunuh orang misalnya kan ada aliran ideologi yang seperti itu juga harus kita waspadai karena itu hidup harus kita muliakan, harus kita hargai. Dan pemerintah saya kira kalau ada masalah pemerintah menyiapkan sistem dan ekosistem yang baik. Misalnya tadi kalau ada orang yang punya masalah kesehatan, pemerintah baru mengeluarkan Pergub nomor 1 tahun 2023 tentang jaminan kesehatan semesta. Itu mengcover semua warga yang belum punya jaminan akan di-cover. Jadi nggak usah khawatir mewujudkan rasa aman dan nyaman misalnya bidang kesehatan. Bagi anak muda yang butuh pekerjaan tertentu, pelatihan tertentu, pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan yang semua ada anggarannya, ada regulasinya. Saya kira kita ingin semua hidup dengan penuh semangat, optimis bahwa ini harus kita isi dengan hidup ini kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna untuk diri, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Baik, dan support untuk terkait anggaran dan juga pengawasan tetap harus selalu dilakukan oleh teman-teman di DPRD ya kepada program-program yang ada. Termasuk masyarakat juga harus dipahamkan bahwa kembali lagi di awal tadi ya kalau sudah tahu gejala gitu udahlah ke fase 1 gitu ya Pak ya. Berarti dengan adanya undang-undang yang baru ini masyarakat sudah nggak boleh worry lagi ya.
Itu Artinya ke tadi vaskes satu Mbak Asri sudah menyampaikan Iya. bahwa di setiap puskesmas sudah ada psikolognya, ada Oke. bahkan ada psikiaternya. Sudah itu disiapkan kalau ada masalah tinggal mau atau tidak. Oke. Bahkan di dinas terkait di DP3P itu ada namanya TSAGA, telepon sahabat keluarga. Yang Oke. itu 24 jam bisa ditelepon kalau ada masalah. Saya kira Dan itu gratis ya, yang penting Gratis Anda punya semua. pulsa aja Pak telepon. Karena kan begitu Pak, kadang-kadang nggak saya mau konsultasi. ya, kalau nggak Yang kalau ada nggak tambah punya pulsa kan pemerintah juga menyediakan wifi gratis Tuh, untuk kelompok. kan? Kurang apa coba, sebenarnya dukungannya sudah ada semua gitu ya. Baik, saya ke dokter lagi. Dokter, ada artikel yang saya baca katanya nih, perempuan itu lebih rentan depresi. Ini kan berarti takutnya, berarti jangan-jangan perempuan juga paling banyak yang melakukan percobaan bunuh diri gitu. Iya, ya betul Mbak Vira, bahwa kalau data epidemiologi menunjukkan bahwa wanita itu memang angka depresinya lebih tinggi daripada laki-laki. Tentu terkait dengan banyak faktor ya, termasuk faktor biologi, faktor respon seorang wanita di dalam menghadapi masalah dan sebagainya itu akan berperan di situ. Nah, dalam konteks data bunuh diri itu disebutkan bahwa wanita juga dalam percobaan bunuh diri itu juga angkanya lebih tinggi dibanding laki-laki. Tapi kalau kita bicara pada kematian pada kasus bunuh diri itu ternyata laki-laki yang lebih tinggi gitu. Nah, ini dalam analisis barangkali berkaitan dengan teknik ya, karena kan ketika seseorang punya upaya melakukan bunuh diri itu kan tekniknya bisa berbeda-beda. Nah, terkait teknik ini yang membuat ternyata laki-laki itu di dalam upaya bunuh dirinya itu mengalami angka kematian yang lebih tinggi dibanding perempuan, walaupun angka percobaannya itu lebih banyak perempuan. Tapi kalau misalnya depresi itu memang banyak perempuan ya? Iya, betul. Apalagi perempuan di perkotaan ya? Nah, kalau masalah rural dan urban ini memang banyak faktor juga yang berpengaruh ya Mbak Vira ya, tapi memang pada wanita itu disebutkan memiliki angka depresi lebih tinggi. Satu hal ya Mbak Vira yang mungkin saya juga kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu bisa mendukung gitu ya. Tadi kalau dikatakan kalau di promosi kita sudah ini termasuk bagian dari kita promosi ya, membuat orang tahu bagaimana cara meningkatkan kesehatan mentalnya. Kemudian prevensi tadi banyak disinggung Mbak Asri, bagaimana kita bisa mendeteksi kalau ada orang-orang beresiko ya, kelompok resiko. Jadi sekarang di Kementerian Kesehatan juga sedang menggalakkan dan semua puskesmas wajib melaksanakan adalah screening masalah kesehatan mental. Jadi dalam tahun mulai 2022 sampai 2024 nanti itu diharapkan 100% dari kelompok resiko itu dilakukan deteksi dini. Jadi kalau di screening itu bukan hasilnya gangguan jiwa atau tidak gangguan jiwa, tidak. Tapi lebih ke apa? Tapi beresiko tinggi atau tidak. Jadi nah, yang tidak beresiko tinggi nanti dilakukan upaya promosi tadi, manajemen stres dan sebagainya diajarkan. Kalau yang resiko tinggi ini harus dirujuk ke profesional, ke kami untuk ditegakkan. Benar nggak sih ini gangguan jiwa? Jadi belum tentu juga gitu. Nah, itu sekarang menjadi target indikator di Kementerian di Direktorat Kesehatan Jiwa, sehingga screening ini sudah dilakukan sebagai upaya prevensi. Nah, kemudian setelah dirujuk didiagnosis oleh psikolog atau psikiater ya atau dokter gitu bahwa dia mengalami gangguan jiwa, maka tata laksana kuratif ini harus berjalan dengan baik Mbak Ira. Karena banyak juga ya klien-klien saya itu periksa ke saya itu delik-delik gitu. Maksudnya? Sembunyi dari keluarga? Sembunyi ya, karena ketika di sini ya, dia kuliah di sini, saya obati, membaik, pulang mudik, ketahuan kalau dia berobat, keluarga nggak mendukung. Oh, itu obat bikin ketergantungan, oh itu obat kamu tuh nggak apa-apa, jangan minum, hanya karena males. Nah, sehingga akhirnya dia kambuh lagi, muncul lagi ide-ide tentang matinya. Jadi support ini jadi support itu juga dimulai dari upaya promosi, prevensi sampai kurasi, bahkan nanti direhabilitasi gitu. Jadi kan kita juga tidak akan sembarangan memberikan obat, farmakoterapi, tidak semua membutuhkan obat, tapi ketika kita putuskan bahwa ini pasien membutuhkan obat, berarti kondisinya memang harus ditolong berarti dengan sudah obat. Dengan banyak pertimbangan ya, dan ini harus sesuai gitu minumnya ya, berapa lama dan sebagainya, karena ini kan berkaitan dengan biologi di dalam tubuh ya Mbak, biologi di sistem saraf pusat di otak gitu, sehingga
dia membutuhkan obat, maka kita juga berharap lingkungan itu bisa memberikan support yang tepat dalam tindakan pengobatan. Jadi memang benar, jangan cuma kliennya saja, itu keluarga yang di kampung juga harus diundang kayak Ibu ya. Ini supaya dia tahu kondisinya tuh seperti ini loh ya. Memang nih literasi kesehatan jiwa itu memang luar biasa ya, dibutuhkan. Betul. Effortnya juga luar biasa. Baik, Mbak Asri, kalau untuk faktor kepribadian, kita kan dalam upaya menekan angka bunuh diri. Bener nggak kalau orang lebih tertutup, orang yang jarang serawung gitu, itu resikonya paling tinggi. Terus harus gimana nih teman-teman yang memang dia sudah punya kepribadian itu gitu loh. Jadi memang ketika kita lebih cenderung menahan, menutup, tidak mau bercerita, itu resikonya juga tinggi ya. Kenapa? Karena beban atau tekanan atau emosi ini kalau kita ibaratkan seperti udara yang masuk di balon nih. Setiap diri kita adalah balon yang berbeda-beda. Ada yang bisa elastis, jadi kemasukan udara banyak, kemasukan stres banyak, masih cukup elastis. Tapi ada yang enggak. Nah, ketika ini sudah balonnya mengembang dengan besar, ketambahan sedikit saja bisa meledak. Nah, ledakan itu Mbak Vira, kalau kemudian ledakannya keluar, mungkin ya tadi seperti Pak Umar sampaikan, bisa jadi melukai orang gitu, atau melakukan tindakan destruktif. Tapi ada ledakan yang ke dalam juga, yaitu adalah dengan pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, menyakiti diri sendiri, merasa ya sudah tidak ada gunanya aku di sini gitu. Nah itu, jadi memang untuk teman-teman yang punya kecenderungan kepribadian yang lebih gitu tertutup gitu, memang ayolah kalau memang belum bisa bercerita kepada keluarga, ada profesional yang memang sudah dilatih untuk bisa mendengarkan dengan empatik. Atau kalaupun misalnya ngerasa aku belum siap nih untuk ke profesional, temukan caramu untuk mengeluarkan beban-beban dan emosinya itu, asalkan dengan koridor aman untuk diri sendiri, aman untuk orang lain, dan aman untuk lingkungan. Baik. Misalnya mau menulis, hobi ya, mau teriak tapi di tempat karaoke. Cocok nih rilis ya. Jadi dicari medianya, asal koridor 3 tadi terpenuhi, nggak apa-apa. Baik. Tahu nggak, saya di barusan juga sedang konsultasi ini sama psikolog. Tapi nambah kata yang Dr. Wai sama Mbak Asri ini kan katanya apa ya? Karena kalau semakin tertutup semakin berisiko. Makanya tadi kata Dr. Wahri kan laki-laki lebih punya itu, karena kata riset ini, kata data kan setiap hari itu perempuan itu paling nggak 20.000 kata yang keluar, laki-laki cuma 7.000 dipendam. Makanya 3 kali lebih banyak ya Bapak ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Menarik ini, hampir mau ke sesi terakhir tapi makin panas ngobrolnya ya. Tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami ya. Tadi perempuan akan punya banyak kata 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kenapa narasumber kita perempuan semua ini kata-katanya akan makin banyak gitu ya. Dari Mbak Asri dulu, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tidak perlu menunggu masalahmu rumit untuk berkonsultasi dengan psikolog, sudah tersedia di puskesmas, jadi segeralah diakses. Tuh, singkat, padat dan jelas, semuanya ada, gratis. Nanti yang akan menggarisbawahi Pak Umar ya. Ibu, Bu Dokter, monggo. Iya, hidupmu sangat berharga ya, dan pada masa kamu bisa melakukan semuanya sendiri, tapi ketika kamu memang sudah membutuhkan profesional, jangan ragu untuk datang kepada kami. Ya. Mau jangan sembunyi-sembunyi lah. Takutnya gitu ya. Ini sembunyi-sembunyi, satu takut dijudge, yang kedua malu, biasanya begitu ya Bu ya, karena lingkungannya. Baik, Bapak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak, mungkin himbauan yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa ada undang-undang mengenai germas ya, gerakan hidup sehat kan tidak hanya terus cuci tangan, yang sehat makanan gitu, sehat secara jiwa juga ya Pak ya. Monggo ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak. Hidup sehat itu fondasi kita untuk hidup bahagia, hidup produktif. Maka mari kita budayakan hidup sehat, hidup juga optimis, hidup yang produktif agar kita hidup dengan bermakna. Dan pemerintah bersama kami insya Allah akan selalu membersamai masyarakat untuk bersama-sama membuat hidup kita tetap sehat dan juga tetap produktif. Baik. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Satu, tadi Mbak Asri sempat menyampaikan, datanglah ke pusat layanan kesehatan tingkat 1. Pak, itu gratis Kak Pak? Gratis. Yang belum punya jaminan kesehatan silakan diurus, nanti ada jam kesta dari pemerintah daerah. Jam kesta itu yang seperti apa sih Pak? Jaminan kesehatan semesta. Lalu mengurus? Itu mengcover semua penduduk yang belum
punya jaminan. Cukup membawa KTP. Diurusnya ke ketua RT, duku? Bisa lewat itu, bisa kalau ke puskesmas lalu tunjukkan KTP. Sudah cukup. Gitu. Iya. Itu soal kesehatan misalnya. Iya, iya. Soal yang Apapun lain, ya, apapun kesehatan iya, ini ya. Betul. Oke. Dan juga kita sudah punya kader kesehatan di tiap pedukuhan. Dan itu mereka juga bisa membantu sedikit banyak. Ada kader kesehatan jiwa juga sudah ada di tiap kelurahan pedukuhan. Itu akan membantu mereka untuk bagaimana tetap semangat, tetap hidup dengan positif dan penuh semangat. Oke, baik. Jadi kayaknya kalau di Posbindu, Posyandu itu perlu ya ada kader yang khusus untuk kesehatan jiwa ya. Sudah ada, Mbak. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada Tempat saya pelatihannya. belum ada ya. Ayo, Bu RT harus mengadakan. Dokter Wahri ini. Jadi itu harus gimana tuh? Harus bikin proposal dulu atau gimana? Dan kalau belum kan bisa mengajukan kepada pemerintah daerah, kita ada pelatihan kader kesehatan jiwa. Oke, siap. Oh, udah dapat info lagi ya. Terima kasih sekali untuk ketiga narasumber, matur nuwun, Mbak Asri. Sehat selalu, jangan sampai pernah bosan untuk mendampingi teman-teman, terutama anak-anak remaja ini ya. Iya. Kadang-kadang mereka kalau ngomong sama orang tua tuh suka, Tuh. ya Ada gap. ada gap ya. Itu gimana sih biar menghilangkan gap antara anak dan orang tua tuh? Yang dewasa yang ngikutin ya. Oh gitu, kita harus Ngikutin ikut mereka ya. perannya. Berarti kalau pas mereka lagi main Mobile Legends kita ikutan, yuk kita mabar nak gitu ya. Soal bahasa juga sama, Oh, harus gitu? pakai bahasa anak-anak. Oh, harus pakai bahasa Diturunkan. anak-anak. Oh begitu Seperti ya. Mbak Fira misalnya berbicara dengan kambing ya harus pakai bahasa. Iya, itu disiplin ilmu saya Disiplin dulu ilmu. memang itu Pak. Iya, terima kasih Bapak Marudin Masdan, Bu Dr. Wari. Terima kasih sekali lagi juga pemirsa. Demikian tadi obrolan kita mengenai bagaimana kita menekan, jadi upaya apa yang harus dilakukan untuk menekan angka bunuh diri. Jangan lagi adalah artikel-artikel terbaru terkait dengan bunuh diri. Kita semua, tidak hanya praktisi kesehatan, tidak hanya dokter, tidak hanya pemerintah yang punya PR banyak, tapi ternyata support system dari masyarakat ini penting sekali, terutama keluarga terdekat. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau jatuh, lukai hati, dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihatlah diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat kau takut, oh dan tersesat, dimanapun itu, I found you. Air matamu takkan terjatuh, lihatlah diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu.
Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nolongin. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Oh, begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.